Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Komunikasi, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik aja dan segala urusan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Saya Isnaini Diah Safitri akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan di podcast Berbagi Cerita KPI. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol seru nih tentang seputar layanan akademik. Nah, dan spesialnya hari ini teman-teman, saya sudah bersama narasumber hebat kita, yaitu Bapak Devi Afriansyah, SPDI, yang menjabat sebagai Kasubag Layanan Akademik di Stain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Nah, untuk itu kita sapa dulu narasumber hebat kita. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seru kita hari ini, kita akan mengenal dulu nih sosok narasumber hebat kita. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beliau adalah Bapak Devi Afriansyah yang menjabat sebagai Kasubag Layanan Akademik di Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Benar, Pak? Benar. Oke. Nah, pasti teman-teman udah pada penasaran nih ya tentang peran beliau nih seperti apa sih, terus bagian akademik tuh mencakup apa aja sih. Oke, langsung saja kita masuk ke obrolannya. Izin Pak, Bapak kan di Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini menjabat sebagai Kasubag Layanan Akademik ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu itu tuh arahnya kemana ya Pak? Dan fokus utamanya itu apa sih Pak? Baik. Awal mula berdiri Stain Sultan Abdurrahman itu kita berada di bagian namanya di awal-awal bagian akademik dan kemahasiswaan. Oh iya. Jadi akademik dan kemahasiswaan ini menangani seluruh kegiatan akademik yang berkaitan dengan proses kuliah, Iya. terus mulai dari kuliah, terus terkait dengan kemahasiswaan dan terkait juga dengan bidang kerjasama. Nah, seiring dengan waktu terjadi perubahan struktur. Pada tahun 2022 berganti menjadi layanan akademik dan tugasnya masih tetap sama seperti ketika bernama akademik dan kemahasiswaan. Nah, untuk Subag layanan akademik ini berada langsung di bawah Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan. Nah, jadi di Stain itu terdiri 1 kabak dan 2 kasubag. Kasubag yang satu lagi itu namanya Kasubag TUPRT. Jadi kalau kami tugasnya pada intinya adalah dapurnya kampus, dalam arti kata mulai dari penerimaan mahasiswa baru sampai dengan mahasiswa tersebut wisuda. Jadi kita juga sudah mulai bertahap menerapkan sistem, yaitu salah satunya adalah seiring dengan berjalannya waktu dan sistem ini mulai efektif itu pada zamannya COVID. Jadi ketika zamannya COVID kan memang seluruh dunia itu digerakkan untuk menggunakan sistem by online. Ya. Nah, makanya di balik musibah itu ada hikmahnya. Terus kita mulai bangun pelan-pelan sistem-sistem yang berbasis online. Dan ini juga untuk mempermudahkan mahasiswa dalam proses terkait dengan administrasinya. Kita juga menangani beasiswa. Oh iya, beasiswa Pak. Ya, salah satunya adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah itu adalah beasiswa KIP kuliah. Jadi bukan hanya KIP kuliah juga, Stain juga menyalurkan beasiswa peningkatan prestasi akademik yang
sifatnya stimulan, juga ada namanya beasiswa tahfiz Al-Quran. Dan ini sifatnya stimulan karena diberikan tidak secara rutin, hanya diberikan sekali dengan jumlah yang untuk periode tahun kemarin itu satu orangnya mendapatkan 5 juta. Lumayan ya Pak ya? Iya, tapi sekali. Oh iya. Tapi kalau KIP ini diberikan beasiswa sampai dengan mahasiswa tersebut berada di jenjang semester 8. Ketika mereka nggak selesai di semester 8, maka akan kembali ke UKT awal. Gitu. Jadi ini buat mahasiswa baru yang mau mendaftar kuliah tapi kekurangan ekonomi bisa bergabung di STEM. Iya, jangan ragu. Riau ya, Pak, Jadi yang penting kalau memang mereka berminat untuk kuliah di STAIN, ayo rame-rame kuliah di STAIN gitu. Karena keterbatasan ekonomi itu bukan halangan untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketika kita yakin, insya Allah Allah akan kasihkan jalan apapun itu. Nah itu kan, yang penting kita yakin. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2024 kemarin, STAIN menggelontorkan sekitar 300 KIP kuliah untuk 300 orang mahasiswa. Dan insya Allah tahun ini 300 orang lagi akan kita berikan melalui program KIP kuliah. Ya, dengan catatan KIP kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa yang memang tidak mampu dan memiliki prestasi. Nah, jadi memiliki prestasi. Tidak mampunya dari mana, Pak? Tidak mampu itu diukur melalui mereka tuh memiliki kartu Indonesia Pintar. Ya kan? Itu satu. Terus memiliki kartu-kartu bansos lainnya, contoh PKH, nah terus KKS. Bagaimana Pak kalau yang tidak punya kartu? Masih bisa, nanti melalui rekomendasi dari kelurahan atau kecamatan menggunakan surat keterangan tidak mampu. Gitu. Nah Pak, masih terkait jabatan nih Pak, boleh dong Bapak ceritakan lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab Bapak sebagai Kasubag Layanan Akademik. Nah, kalau terkait dengan peran dan tanggung jawab, kami pada prinsipnya mengelola segala bentuk administrasi yang menyangkut terkait dengan akademik yang ada di lingkungan STAIN. Mulai dari penginputan KRS, terus KHS, dan terkait dengan cuti akademik, surat keterangan aktif kuliah, ya, terus sampai ke bantuan ormawa. Nah, jadi di STAIN juga memberikan bantuan bagi organisasi mahasiswa sebanyak 24 ormawa yang ada di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Nah, itu mereka kita berikan bantuan kegiatan, ya, bantuan kegiatan. Dan alhamdulillah semuanya dapat terlaksana sesuai dengan aturan. Nah, terkait dengan tanggung jawab kami di Subag Layanan Akademik, itu kita berkoordinasi dengan, selain dengan Ketua STAIN, kita juga berkoordinasi dengan Wakil Ketua 1 bidang akademik. Terus ada Wakil Ketua 3 bagian kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, jadi Subag Layanan Akademik itu selain atasan langsungnya Kabak AUAK, juga ada Wakil Ketua 1 selaku bidang akademik dan Wakil Ketua 3 di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kalau dari sisi layanan akademik itu apa saja sih Pak yang dilakukan untuk mendukung peningkatan minat dan prestasi mahasiswa Pak? Nah, kita juga melakukan berbagai macam kegiatan. Ya, kegiatan. Contoh, kita pernah mengirim pramuka itu ke Gorontalo. Ya. Terus kita pernah mengirim kontingen mahasiswa kita ke Palembang ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nasional. Dan ada juga ormawa di ormawa silat, terus kita juga dan berbagai macam ormawa-ormawa yang ada di STAIN
kita akan dukung mereka untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Karena pendidikan itu juga tidak hanya diukur dari segi nilai akademik, Iya, ya, benar. juga harus memiliki prestasi non akademik. Makanya penerimaan itu berpengaruh terkait dengan prestasi, baik itu prestasi akademik juga prestasi non akademik. Kita juga pernah mengadakan lomba e-sport, ya, lomba e-sport. Jadi mungkin kedepannya kita akan lebih banyak buat program-program yang khususnya terkait dengan minat bakat mahasiswa. Karena apa? Karena kampus kita masih dalam progres untuk berkembang lebih maju. Jadi kami juga butuh dukungan bagi seluruh mahasiswa untuk mendukung seluruh program-program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Stain Sultan Abdurrahman. Jadi pada intinya antara pihak kampus dan mahasiswa harus lebih sinergi, Iya. ya, harus lebih sinergi membangun Stain ke depan. Jadi buat apa namanya teman-teman yang memiliki bakat itu ternyata layanan akademik itu udah menyediakan ya Pak tempatnya. Jadi kalau misalnya minat diekspor dari layanan akademik udah menyediakan kayak ke arahnya gitu. Jadi gini, terkait dengan minat bakat mahasiswa, kita kan punya organisasi mahasiswa. Iya. Nah, kami yang berada di bagian akademik ini, salah satunya adalah mengkoordinir organisasi mahasiswa tersebut. Nah, gitu. Karena pada prinsipnya kami kan berada di bagian berada di dalam bagiannya bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, jadi melalui Ormawa tersebutlah maka nanti mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi, minat dan bakat kita anjurkan untuk bergabung di Ormawa. Iya, iya. Nah, karena di setiap penerimaan mahasiswa baru itu kita anjurkan untuk setiap mahasiswa wajib mengikuti organisasi mahasiswa. Kenapa? Karena eh, sangat disayangkan apabila seorang mahasiswa hanya datang ke kampus, ikut kuliah lalu pulang Iya, benar dan banget. tidak melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. Kenapa? Karena dari kegiatan-kegiatan organisasi mampu membina dan mendidik mahasiswa tersebut supaya kedepannya lebih bisa berinteraksi di dunia luar. Nah itu selain program-program yang sudah disiapkan juga oleh Prodi, ya, program studi juga menyiapkan program-program kegiatan-kegiatan untuk mengasah keterampilan baik itu soft skill mahasiswa, ya, karena tantangan kita ke depan semakin berat. Nah jadi eh, jangan sampai ketika kita tamat kuliah malah akan menambah jumlah pengangguran yang berpendidikan. Nah itu Iya. intinya seperti itu. Eh, pada intinya dan pada prinsipnya sebenarnya kami ingin semua mahasiswa ini setelah selesai mengenyam pendidikan di Stain Sultan Abdurrahman dapat lebih mengembangkan eh, kreativitas, ya, kreativitas terus memiliki inovasi. Jadi jangan lagi berharap bahwa kita harus bekerja dengan orang gitu, tapi kita harus membuat lapangan pekerjaan. Nah ini intinya. Oh, iya. Lalu Pak, tantangan di dunia akademik itu kan juga soal komunikasi ya Pak ya? Benar. Nah, terus bagaimana sih Bapak memastikan komunikasi yang efektif antara pimpinan, dosen, mahasiswa, dan staf administrasi Pak? Baik, terkait hal komunikasi, kita sering melakukan evaluasi, ya, dalam arti kata kita juga sering melaksanakan rapat. Nah, contohnya kalau di unsur pimpinan itu di setiap awal minggu, contoh di hari Senin, kita akan rapat pimpinan membahas terkait dengan apa-apa saja yang sudah dilakukan selama seminggu. Untuk di tingkat dosen juga kita adakan sering hampir tiap bulan itu rapat bulanan.
Ya, rapat bulanan ini gunanya untuk mengetahui sampai di mana program-program kerja yang sudah dilakukan oleh masing-masing prodi. Terkait dengan mahasiswa, kita sering melakukan kegiatan dan rapat-rapat organisasi mahasiswa. Nah, jadi untuk komunikasi, insya Allah kita selalu membuka diri, ya, selalu membuka diri. Terus malah kita di jajaran, kebetulan saya sebagai pembina Senat Mahasiswa, di Senat Mahasiswa itu ada membuka namanya Rumah Aspirasi. Ya, Rumah Aspirasi ini digunakan untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa. Silakan sampaikan di Rumah Aspirasi. Kenapa? Karena kami juga butuh masukan, ya, butuh saran yang membangun sehingga kami juga tahu nanti apa yang harus kita kembangkan bersama dan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, saat ini kan juga sedang proses penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya? Benar. Terus untuk di STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sendiri itu ada berapa jalur masuk penerimaan mahasiswa baru Pak? Dan gimana sih Pak mekanismenya Pak? Baik. Terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, untuk STAN Sultan Abdurrahman ini ada membuka 3 jalur penerimaan. Yang pertama adalah seleksi prestasi akademik nasional atau kita kenal dengan nama SPAN. SPAN ya. Ya. Yang kedua ada namanya ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Kita kenal dengan UMPTKIN. Ya. Dan ada namanya jalur mandiri. Dan ini kita bagi kuotanya. Ya. Untuk di jalur SPAN itu 30%. Untuk di UMPTKIN itu 40% dan mandiri itu 30%. Dan jalur prestasi, jalur SPAN itu tanpa tes. Oh, tanpa tes. Jadi mahasiswa silakan mendaftar berdasarkan portofolio yang kita nilai. Portofolio rapot, ya. Dan ini sudah berjalan dan sekarang dalam proses pemberkasan dan kita juga lagi melakukan pengecekan dan validasi berkas untuk menetapkan UKT. Jalur UMPTKIN ini jalur mereka melakukan ujian, ya, ujian yang dilaksanakan di titik lokasi kampus terdekat. Contoh, si A mendaftar di salah satu kampus UIN yang ada di Jakarta, tapi dia tinggal di Bintan. Maka dia akan ujian berada di STAN Sultan Abdurrahman. Jadi kampus kita akan menjadi titik lokasi bagi mahasiswa yang ingin mendaftar. Selain mereka mendaftar di STAN sendiri, juga mereka akan melaksanakan ujian yang mendaftar di kampus luar, khusus kampus PTKIN. Terus ada namanya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini dilakukan seleksi online atau seleksi di kampus juga, tapi dengan catatan mereka harus hadir, ya. Jadi sama seperti UMPTKIN. Nah, ini pelaksanaannya dilaksanakan setelah selesai penerimaan jalur UMPTKIN. Untuk jalur UMPTKIN sekarang sudah dibuka dan itu kalau tidak ada halangan akan selesai pada tanggal 20, bentar ya. Iya, Pak. Kisaran di tanggal 20-an Juni. 20 Juni. Ya. Nah, untuk jalur mandiri kita akan buka di awal Juli. Awal Juli. Jadi masih banyak ya Pak kesempatan untuk teman-teman yang pengen mendaftar kuliah. Bisa kalau udah ketinggalan yang SPAN bisa lanjut ke UMPTKIN, bisa lanjut ke mandiri. Mandiri. Ya. Tapi dengan catatan kuotanya terbatas. Ya. Siapa cepat dia yang dapat. Siapa cepat dia yang dapat. Iya. Nah, ternyata cukup lumayan ya Pak. Banyak jalur penerimaannya ada 3. Nah, target mahasiswa di STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk saat ini, untuk tahun ini itu berapa Pak? Target kita itu kalau tahun kemarin itu kisaran sekitar 400-an ya. Dan tahun ini kita targetkan mudah-mudahan bisa tercapai kisaran di 500-an. Kenapa? Saya nggak berani muluk-muluk.
Tapi kita tetap punya target. Kalau Iya. kita semua pengen di atas 1.000 Iya. ya, karena kita punya beasiswa KIP itu lumayan besar, sebanyak 300 orang kuotanya. Jadi Wah. sayang bagi adik-adik yang berminat untuk mendaftar di STAIN, ayo kuliah di STAIN. Kita membuka lebar kesempatan, bisa melalui jalur mandiri, jalur UMPTKIN, dengan jumlah beasiswa KIP kuliahnya hampir 300 orang. Wah, lumayan banget ya Pak ya kalau Ya, misalnya udah daftar di STAIN nih. Mereka dari STAIN sendiri menyediakan kuota beasiswa yang cukup besar. Jadi kayak kalau misalnya kita keterbatasan ekonomi jadi lebih dimudahkan. benar. Karena di KIP kuliah itu selain uang kuliahnya gratis, ya sampai semester 8 dan dapat uang saku, gitu. Dapat uang saku yang memang dibayarkan per semester. Itu sih. Nah, terakhir nih Pak, boleh dong Bapak berikan saran untuk harapan kepada STAIN Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau untuk kedepannya dan khususnya itu di layanan akademiknya Pak. Baik. Harapan saya ke depan semoga cita-cita para pendahulu itu menjadikan STAIN ini lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berada di Provinsi Kepri, yang mampu untuk mendidik anak-anak asli daerah Kepulauan Riau yang ingin mengenyam pendidikan tinggi, yang jangan ragu gitu. Kenapa jangan ragu? Karena kampus kita juga tidak kalah bersaing dengan kampus-kampus yang ada di luar Provinsi Kepulauan Riau. Ya, kita memiliki hampir seratusan dosen yang hampir rata-rata itu tamatan dari luar negeri. Terus kita juga memiliki suasana kampus yang sangat nyaman, ya. Dan kita memiliki gedung-gedung yang kalau saya bilang cukup instagramable, ya. Jadi jangan takut gitu dan jangan suntuk gitu. Kenapa? Karena selain ruang kuliahnya nyaman, terus kalau bosan di ruang kuliah juga kita bisa kuliah di taman, Iya, benar ya kan banget. gitu. Dan banyak juga pertemuan-pertemuan di lingkungan mahasiswa yang berada lebih senang di outdoor Iya, benar Pak. daripada di indoor, karena mungkin jenuh ya. Eh, Berikutnya harapan saya untuk STAIN, saya berharap semoga STAIN ini dapat lebih meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Amin. arahnya menjadi ke Institut Agama Islam Negeri. Amin. Ya, karena dengan jenjang yang lebih naik menjadi IAIN, maka kita punya harapan mahasiswa kita akan lebih ramai dan kita akan lebih bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ada di luar Provinsi Kepulauan Riau. Adik-adik jangan ragu lah untuk kuliah di STAIN. Kenapa? Karena selain mendapat ilmu dunia, kita juga akan mendapat ilmu agama. Ya, nah jadi selain bukan hanya mengejar dunia, tapi juga kita mengejar akhirat. Iya, benar banget Pak. Ya, dan alhamdulillah saya selama hampir 2 periode ya, karena saya berada di STAIN ini sejak 2018 dan itu menjadikan bahwa saya banyak belajar, ya, belajar dalam arti kata mahasiswa STAIN ini sangat berkeluarga, dalam arti kata kita itu kuliah, selain kuliah juga kita mampu mendalami ilmu agama tadi, terus juga kita banyak belajar terkait dengan adab. Iya. Ya, banyak belajar terkait dengan adab. Kenapa? Karena adab ini bagi seorang pengajar atau seorang mahasiswa atau seorang murid itu sangat berharga, dalam arti kata dengan adab lah maka kita
bisa menjadi sukses. Ya, kenapa? Karena tanpa adab maka sangat sulit untuk menjadi orang yang sukses. Iya, bener banget, Nah Pak. itu, contoh seperti apa adabnya? Adab dengan Bapak Ibu dosen, adab kita dengan orang yang lebih tua dengan kita, terus adab kita dengan teman yang sebaya dengan kita, juga adab kita dengan eh, yang berada jauh di bawah kita. Ya, saya rasa itu. Oke. Jadi buat calon mahasiswa baru nih jangan ragu untuk gabung di kampus TEN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau karena kampus kita ini nggak kalah dari kampus-kampus besar lainnya Benar. ya, Pak. Dan kita sangat welcome. Jadi silakan bergabung bersama kami. Nanti juga seluruh mahasiswa baru akan dibimbing oleh kakak-kakak yang ada di tingkatan atas. Dan jangan takutlah untuk kuliah di STAIN Iya, ya. bener banget. Karena juga kita sudah mulai membuka diri, terus mahasiswa STAIN ini keren-keren. Iya, keren banget, Pak ya. Ya, keren-keren. Silakan nanti adik-adik bisa nengok di medsos-medsos seluruh Ormawa, terutama di medsosnya KPI ini. Iya, KPI ini keren KPI, nih. jangan lupa Ya, masuk KPI. KPI. Jadi ayo ramai-ramai masuk KPI. KPI. Gitu. Karena KPI, karena ke depan nanti IT ini sangat digunakan gitu Iya, bener dan banget, Pak. sangat menjadi ujung tombak loh, ya. Nah, apalagi komunikasi penyiaran Islam. Iya. Oke, baik. Baik Sobat Komunikasi, sepertinya hanya itu obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih kepada Bapak Devi Afriansyah, SPDI, yang telah memberikan informasi nih untuk kita semuanya. Nah, semoga dengan informasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih tentang pelayanan akademik di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dan tentunya semoga bermanfaat bagi calon mahasiswa baru yang akan bergabung nih di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Saya Isnaini Diah Safitri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.